Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil ghaffar yaghfiru dzunuba ibadihi wal auzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sattar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul akhyar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar sayyidina maulana Muhammadin miftahi babil yasar wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi al-abrar, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya kita pada malam ini kembali dapat berkumpul di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-khamisah asar min asma'illah al-husna al-ghaffar. Yang ke-15 dari asma'ul husna adalah al-ghaffar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tuhan langit dan bumi dan antara keduanya yang maha mulia dan al-ghaffar. Wa qala ta'ala ala huwal azizul ghaffar. Wa qala ta'ala fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya dengan sebutan nama Al-Ghaffar. Jadi wajib kita percaya bahwa Al-Ghaffar ini salah satu di antara sekian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, al-Ghaffar huwa alladhi azhara al-jamila wa satara al-kabiha wadh-dhunubu min jumlatil kaba'ih allati sataraha bi isbali sitri 'alaiha fid dunya wa tajawuzi an 'uqubatiha fil akhirah. Imam Al-Ghazali berkata, Al-Ghaffar itu adalah yang menampakkan keindahan dan menyembunyikan kejelikan. Dan bermula dosa-dosa itu bagian dari kejelikan. Yang Allah tutupi itu dosa-dosa tadi dengan mengulurkan tutupan atas dosa-dosa itu di dalam dunia dan dengan kemaafan dari siksaannya di akhirat nanti. Nah, itulah makna arti Al-Ghaffar. Secara ringkas kita sebut dengan Maha Pengampun. Jadi Al-Ghaffar artinya Maha Pengampun, itu secara ringkas.
Padahal itu bagian aja sebenarnya dari makna Al-Ghaffar. Setiap yang menutupi yang jelek dengan menampakkan keindahan, itu adalah Al-Ghaffar. Para muhibbin rahimakumullah, ada 3 hal yang ditutupi Allah dalam diri kita, yang mana itu adalah merupakan tajalli dari nama Allah Al-Ghaffar. Yang pertama, ditutupi oleh Allah sesuatu yang tidak baik dilihat di tubuh kita ini, seperti usus misalnya, ginjal, jantung. Nah itu kalau kelihatan kada bagus kelihatan. Kayak apa aja orang tuh rupa bungasnya, amun usus beuluran siapa kapingin. Ditutupi oleh Allah dengan kulit yang bagus. Nah ini bagian dari Al-Ghaffar, menutupi sesuatu yang kada nyaman dipandang dengan sesuatu yang indah. Yang kedua, geritik-geritik hati kita yang jahat itu tidak ada tanda atau alamat di wajah kita. Kita misal hendak menipu orang, adalah bertanda di wajah kita bakal menipu orang. Padahal menipu itu merupakan sifat yang jelek, yang kada bagus di dalam hati kita. Ditutupi oleh Allah. Yang ketiga, dosa-dosa yang ada di dalam diri kita ini pun ditutupi oleh Allah. Sehingga kada ketahuan mana orang yang banyak dosa, mana yang kada banyak dosa. Kada terbuka. Ya kalau misal orang banyak dosa tuh bau awaknya kada ada, kalau kada ada. Sama orang banyak dosa lawan nang kada sing dosaan sama. Nah ini bagian dari nama Allah Al-Ghaffar. Nah para muhibbin rahimakumullah, nah dosa-dosa itu bagian dari kejelikan. Allah tutupi dalam dunia ini, Allah tutupi dengan sesuatu yang indah, dan di akhirat nanti ditutupi lagi oleh Allah dengan ampunannya. Ditutupi lagi dengan ampunan. Nah oleh karena itu Al-Ghaffar ini seringkali disingkat maknanya dengan Maha Pengampun. Padahal itu hanya bagian dari makna Al-Ghaffar yang sebenarnya. Ada beberapa cara Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya Al-Ghaffar memberikan ampunan kepada kita. Pertama, Allah berikan kita ampunan secara cuma-cuma. Tanpa kita minta ampun kepada Allah, kita diampuni. Tanpa kita minta maaf kepada Allah, kita dimaafi. Itu pertama, Allah akan memberikan ampunan secara cuma-cuma. Itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban contohnya. Nah, malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullah tabarak wa ta'ala ila khalqih lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahin." Rawahu Ibnu Majah wa sahahul Albani. Allah menampakkan rahmatnya yang khusus pada malam nisfu Sya'ban itu. Allah ampuni sekalian makhluknya kecuali yang menyekutukannya.
kecuali yang musyrik atau orang yang berbantah-bantahan. Oleh para ahli hadis, maksudnya berbantah-bantahan itu orang yang kada batagur sapa lebih 3 hari. Jadi kalau selain musyrik, selain orang yang berbantah-bantahan, asalkan dia beriman kepada Allah dan Rasul, pada malam nisfu Sya'ban itu dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak minta ampun, walaupun inya guring semalaman malam itu. Kada tahu 4 orang baca Yasin, kada tahu orang 4 sembahyang maghrib berjamaah, guring malam itu. Cuma inya kada musyrik dan inya kada ada bantah-bantahan lawan orang. Nah, maka orang ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apa yang diampuni Allah itu hanya Allah yang tahu. Pokoknya ada di antara sekian dosa kita yang dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, cara Allah memberikan ampunan itu dengan berbuat amal saleh. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salah tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dirikan sembahyang 5 waktu. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejahatan. Dengan berbuat baik, secara otomatis ada dosa yang diampuni Allah. Walaupun kita kadang minta ampun kepada Allah dosa itu. Satu contoh, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki pedagang kurma. Laki-laki ini batuku kurma. Nah, waktu itu datang seorang perempuan hendak nukar kurma. Pilih kurma binian nih. Jarna ampun toko nang baik di dalam kurmanya. Hendak nang baik di dalam, masuk ke dalam si bini-bini tadi. Nah, begitu masuk ke dalam si bini-bini tadi, dipeluknya oleh si laki-laki tadi, diciuminya bini-bini itu, berbuat segala macam kecuali hanya satu selain daripada zina. Keluar perempuan tadi. Laki-laki ini sadar, kalau Rasulullah tahu perbuatanku ini kayak apa aku, kalau turun kena wahyu kayak apa. Datang laki-laki ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ulun telah melakukan hal-hal yang kada bagus ini. Dan ulun siap menerima hukuman apapun yang diberikan, asal diridai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah pun marah pada waktu itu. Engkau telah berkhianat kepada seorang perempuan yang istrinya sedang berjuang fisabilillah. Ini laki-laki si perempuannya sedang jihad. Nah, Nabi kita marah. Ikam nih jar Nabi, lakinya berperang. Ikam kaitulah bininya. Makin sedih laki-laki tadi. Rasulullah pun tertunduk Rasulullah. Lalu turun ayat Al-Quran. Wa aqimis salah tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Artinya jar Nabi, ikam sembahyang tadi 5 waktu sembahyang. Nah, itulah menghapus dosa-dosa engkau tadi. Nah, jadi dosa seperti itu bisa dihapus dengan sembahyang 5 waktu tanpa perlu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman, mengharapkan ganjaran dari Allah, diampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Jadi puasa itu pun menebus dosa-dosa kita. Cuma dosa apa yang ditebus itu hanya Allah yang mengetahui. Pokoknya dengan puasa Ramadan banyak dosa yang terhapus dengan sendirinya karena perbuatan baik itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu yang kedua, cara Allah mengampuni dosa kita, Al-Ghaffar ini. Yang ketiga, cara Allah mengampuni dosa hambanya itu dengan tobat yang nasuha. Nah, jadi ini artinya dosa ini kada terampuni dengan malam nisfu Sya'ban. Dosa ini kada terampuni dengan malam Qadar. Dosa ini kada terampuni dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Dosa ini hanya bisa diampuni oleh Allah dengan tobat kepada Allah. Nah, tentu ini dosa-dosa yang dianggap kabair, dosa-dosa yang besar. Apa dosa besar itu contohnya? Seperti berbuat kezaliman kepada sesama. Nah, ini dosa besar. Misalnya kita menggibah orang, menggunjing orang, itu termasuk dosa besar. Ini kada akan hapus dengan sembahyang 5 waktu, kada akan hapus dengan dibawa puasa, kada akan hapus dibawa bersedekah, kada akan hapus dibawa amaliyah Lailatul Qadar, nisfu Sya'ban. Ini hanya terhapus dengan taubat nasuha, dengan taubat yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kabair, dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil ghaffar ayyastura min ghairihi ma yajibu ayyastura minhu. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Ghaffar. Nah, kita sudah percaya nama Allah Al-Ghaffar yang menampakkan keindahan, menutupi segala kejelekan, mengampuni dosa-dosa hambanya. Nah, kita percaya itu. Nah, bila kita percaya itu akan membuat suatu akhlak dalam diri kita. Apa akhlaknya? Bahwa dia menutupi dari orang lain sesuatu yang wajib bahwa dia menutupi daripadanya. Nah, aib orang lain. Allah aja menutupi aib kita. Kenapa kita membuka aib orang lain? Allah adalah menggunjing orang. Kenapa kita menggunjing orang? Nah, kalau kita masih mau menggunjing orang, membuka aib orang, jelas kita belum beriman sepenuhnya dengan nama Allah Al-Ghaffar ini. Hanya tahu aja Al-Ghaffar nama Allah artinya Maha Pengampun, tapi belum beriman sepenuhnya. Buktinya apa? Buktinya belum membuahkan hasil. Nah, kita sembahyang itu hasil daripada iman kita. Kita puasa itu hasil dari iman kita. Kita berzakat itu hasil dari iman kita. Nah, kita menutupi aib-aib orang itu pun buah dari iman kita. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah wa man kashafa aurata
akhihil muslim kasyafallahu aurata hatta yabdahahu biha fi baitih, akhrajahu Ibnu Majah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim. Apa aib itu contohnya? Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kawan kita secara sembunyi, itu aib. Itu aib. Nah, misalnya apa? Kawan kita kada puasa, tapi sembunyi-sembunyi nembak kumur nginum, kan ketahuan tuh. Kita aja yang tahu. Nah, jangan dikisahkan lawan orang. Ini tuh kada puasa kada sambil bawa kumur minum. Nah, ini membuka aib. Nah, itu yang dimaksud membuka aib. Jadi maksiat-maksiat yang tersembunyi dari diri seseorang itu dikatakan aib. Jangan dikisahkan. Jangan dikisahkan. Ada saatnya kita boleh membuka aib itu pada waktu-waktu tertentu. Misalnya apa? Memberikan satu pendapat kepada orang yang minta pendapat kepada kita. Nah, itu boleh kita membuka aib. Kita tahu orang itu penipu, padahal orang lain kada tahu. Kita aja yang tahu ini tuh penipu sebujurnya. Nah, ada kawan kita minta pendapat, ulun hendak berdagang bersamaan lawan inyan itu kayak apa pendapat pian. Kita tahu ini tuh penipu. Nah, di situ kita boleh membuka aib, tapi hanya untuk satu orang ini. Jangan berkongsi lawan inya. Inya itu sepengetahuanku penipu. Boleh. Karena ada alasan di mana kita membuka aib itu. Tapi kalau orang ini sudah maksiatnya terbuka, nah maksiatnya terang-terangan, itu kada aib lagi. Dikisahkan kemana-mana pun kita kada berdosa, kada menggunjing lagi. Orang ini sudah kada malu berbuat maksiat di tengah-tengah orang banyak, mabuk di tengah orang banyak, kada puasa beruko di mana-mana misalnya. Itu sudah hilang malu. Nah, orang yang hilang malu ini bukan satu aib bagi dirinya, itu kita kisahkan ke lain, bukan membuka aib orang, karena inya sendiri sudah membuka aibnya itu kada jadi masalah. Yang jadi masalah ini orang yang berbuat maksiat dan dia sembunyikan maksiatnya, tapi kita tahu, nah jangan dibuka aibnya itu. Para muhibbin rahimakumullah, kita tahu umpamanya bini-bini ini berselingkuh lawan laki-laki lain, padahal ada lakinya. Jangan diberitahu. Kalau hanya kita yang tahu, kita yang tahu ini tuh berselingkuh lawan laki-laki lain, kada boleh kita mengisahkan ini kemana jua pun, kada boleh. Itu aib bagi dirinya. Kecuali maarak lakinya kasih tu kamari, nah itu sudah kada aib lagi ngarannya. Kalau masih sembunyi-sembunyi, berarti itu suatu aib. Nah, jangan dikisahkan kemanapun, itu aib. Nah, jadi itu pengertian aib. Bukan aib itu misal orang bebini dikisahkan tuh ada aib bebini itu. Tadi dia si pulang tuh kawin tadi jar. Itu kawin pulang ini. Itu kada aib. Buka aja kada papan itu. Kawin itu sunnah Nabi, kada aib. Bukan keaiban yang mesti dijaga. Ini kada salah itu. Misalkan pada bebini pulang ya si anu bebini pulang itu lain aib, pada papa ngisahkan itu tuh sunnah Nabi. Baik lagi dikisahkan ke sana kemarin itu.
Qala al-Imamul Ghazali. Jadi tadi siapa yang menutupi keaiban saudaranya yang muslim, Allah tutupi aibnya pada hari kiamat. Hari kiamat disimpan Tuhan aib kita. Bahkan menurut pensarah hadis ini, orang yang dalam dunia itu menjaga, memelihara, menutupi aib saudaranya, di akhirat nantinya dia akan dihisap oleh Allah di suatu tempat yang tidak dilihat dan didengar oleh orang lain. Di sidang, tapi di tempat yang kada diketahui oleh orang lain. Orang lain kada mendengar, kada melihat. Jadi apapun aib yang dibongkar oleh Allah, orang lain kada tahu. Karena dia dalam dunia suka memelihara, menutupi aib sesamanya itu. Wa man kasyafa aurata akhihil muslim kasyafallahu auratah. Siapa yang suka membuka aib sesama muslim, nah Allah buka nanti aibnya. Aib seorang pun tak buka sorangannya kayaknya. Sehingga Allah permalukan dia dengan aibnya itu di rumahnya sendiri. Walaupun di rumah aja berkurung kadang tahunya orang. Pada inya tuh kada puasa kadang tahunya. Bininya kada tahu padanya kada puasa. Tapi karena ia suka membuka aib orang lain, ketahuan kayaknya akhirnya. Walaupun dia diam di rumah. Nah, siapa yang membuka aib saudaranya muslim, Allah akan buka auratnya sehingga Allah permalukan dia di dalam rumahnya sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala al-Imamul Ghazali wal mughtab wal mutajassisu bimu'zalin an hadzal wasfi. Orang yang suka menggibah, ujar Imam Ghazali, orang yang suka menggibah, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, jauh daripada beriman dengan Al-Ghaffar ini. Aib-aib orang lain dicari, kesalahan orang ditutupi lagi, ini dicari-cari kesalahan orang. Nah ini orang jauh sekali daripada beriman dengan nama Allah Al-Ghaffar ini. Wa innamal muttasibu bihi man la yubsi min khalqillahi ta'ala illa ahsana ma fihi. Orang yang beriman dengan Al-Ghaffar, orang yang tidak membuka dari makhluk Allah kecuali yang terbaik pada makhluk Allah itu. Wala yanfaqu makhluqun an kamalin wa naqsin wa an qubhin wa husnin. Dan makhluk itu kada terlepas daripada baik dan jelek. Makhluk manapun, apapun makhluk itu, kada terlepas dari kebaikannya, ada kejahatannya. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Ghaffar, dia selalu melihat yang baiknya, membuka yang baiknya, menutupi yang aibnya, menyebut yang baiknya, diam terhadap yang tidak baiknya. Itu Al-Ghaffar. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Isa alaihissalam suatu hari lewat dengan sahabatnya jalan, bertamu lawan bangkai anjing. Lalu ujar sahabat Nabi Isa, mau bau buruknya bangkai anjing ini. Nah, itu kan menyebut yang kada bagus tuh, bau buruknya bangkai anjing. Apa jawab Nabi Isa? Ujar Nabi Isa, alangkah putihnya gigi anjing ini. Alangkah putihnya gigi anjing ini. Itu yang terbaik. Setiap manusia pasti ada sisi baik, ada sisi buruk, walaupun sedikit. Ngarannya manusia selain daripada orang-orang tertentu, ada kebaikannya, ada kejahatannya. Nah, paman taghafala anil maqabih wa zakaral mahasin fahuwa dunasibin min hadzal wasfi. Orang yang tidak melihat, melalaikan, melingahkan kejelikannya dan hanya menyebut kebaikan-kebaikannya, itulah orang yang beriman dengan nama Allah Al-Ghaffar ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Al-Ghaffar nama Allah yang ke-15 ini
keimanan kita kepadanya menuntut kita untuk menutupi aib sesama dan hanya menyebutkan yang terbaik dari seseorang. Nah, kemudian yang ke-16 insyaallah Al-Qahhar. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata wa al-'afiyata da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdi lana biha min jami'il hajat wa min jami'is sayyi'at wa tamanna biha ala darajat. تبلغنا في أصابات من خير الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التوبة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسن الخاتمة. اللهم خير ما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. استجاب عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Thank you.